Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promoted Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Renegade Immortal episode 166 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Wang Lin menatap pintu masuk lembah kedua dengan mata menyipit. Dari tempatnya berdiri, lembah itu tampak kosong. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Namun keheningan itu sendiri justru membuatnya waspada. Ia melangkah pelan ke depan, menoleh ke kiri dan kanan, meneliti setiap jengkal tanah. Tangan kanannya membentuk segel dan suara rendah bergema di dadanya. Pergilah. Seketika, batasan yang ia bentuk melesat ke udara. 14 jalur bercahaya membelah langit suram dan menembus ke dalam lembah. Wang Lin memperhatikan dengan seksama. Ia melihat batasan itu lenyap begitu saja, seolah ditelan kegelapan. Tidak ada riak, tidak ada umpan balik. Mata Wang Lin menyipit, ia menghela napas perlahan. Jadi benar-benar memakannya. Ia ragu sejenak, tapi tekad segera memenuhi matanya. Ia mulai membentuk segel lagi, kali ini lebih rumit. Puluhan batasan muncul dan berputar di udara, bercahaya seperti bintang. Ketika ia mengirimnya ke depan, masing-masing membelah menjadi 14 bagian, membentuk pola bunga plum di udara. Pergilah. Bunga-bunga batasan itu melesat ke pintu masuk. Wang Lin menjejak tanah dan segera mengikuti mereka. Pada detik itu, mata ketiganya di dahinya terbuka dengan kilatan merah darah. Dunia di depannya berubah, layar cahaya tak terlihat menutupi pintu masuk lembah, memantulkan kilauan samar. Dan di balik layar itu, sesosok bayangan iblis samar muncul. Bentuknya seolah gumpalan kabut gelap menelan bunga plum batasan tanpa suara. Bayangan iblis, gumam Wang Lin, hampir tak terlihat. Ia mundur selangkah. Dengan pikirannya, ia menarik mundur batasan bunga plum. Bayangan iblis tampak ragu-ragu, tapi akhirnya meluncur mengejar. Pada saat itu, layar cahaya di pintu masuk menipis. Bayangan iblis memanjang, melesat maju. Wang Lin merasakan sengatan tajam di dahinya. Mata ketiganya sudah mencapai batas. Sekarang, ia meraung dalam hati. Wang Lin menyerbu ke depan secepat kilat, melesat melewati bayangan iblis, tiba di depan layar cahaya tipis. Tangannya terangkat. Di ujung jarinya, ia mengumpulkan energi pedang Ling Tianhao. Namun dia tidak menembakkannya. Dia menahan semua kekuatan itu di jarinya sendiri dan menekannya ke layar cahaya. Layar itu bergetar hebat, celah muncul, menyebar cepat. Wang Lin melompat melewati celah itu tanpa ragu. Di belakangnya, bayangan iblis meraung tanpa suara. Bintik-bintik cahaya transparan berkumpul menjadi bentuk mengerikan dan menyerbu ke arahnya. Angin sedingin neraka membelai wajahnya. Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Tutup, perintahnya ke mata ketiga. Mata itu tertutup otomatis, sudah tak sanggup bertahan. Saat ia memasuki lembah, pemandangannya berubah drastis. Bumi di depannya berwarna coklat pekat, penuh kerangka tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu tulang belulang berserakan, membentuk pemandangan maut yang menyesakkan. Serangga aneh merayap di antara tulang-tulang, menggerogoti dan menimbulkan suara berderak memuakkan. Di tengah lembah, 8 pedang pendek menusuk tanah, memancarkan aura yang sama persis seperti pedang-pedang yang pernah ia lihat sebelumnya. Dan di tengah-tengah 8 pedang itu ada tengkorak besar seekor binatang. Taji-taji tulang menonjol tajam, mengeluarkan aura suram seperti hantu. Wang Lin tak membuang waktu. Ia berlari ke tengah lembah meraih tengkorak binatang itu. Tapi begitu jarinya menyentuhnya, 8 pedang pendek meledak dengan sinar energi menembak ke arahnya. Bayangan iblis juga menyerbu dari belakang. Energi membunuh dan hawa dingin melilit Wang Lin dari 2 arah. Ia tetap tenang, matanya tajam seperti pisau. Berhenti. Mantra itu bergema, ruang seolah membeku sekejap. 8 pedang pendek berhenti di udara, terhenti walau hanya sesaat. Wang Lin menggunakan kesempatan itu untuk meraih tengkorak binatang, menyegel energi di dalamnya dengan cepat, lalu melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Bayangan iblis mengaum, membentuk aura dingin membunuh. Ia melesat ke Wang Lin untuk melahapnya. Wang Lin tidak menoleh, matanya hanya berkedip ke dalam. Bayangan cambuk karma muncul di antara alisnya. Cambuk karma menjerat udara kosong di belakangnya, menampar bayangan iblis itu. Terdengar erangan rendah dari kekosongan, aura dingin itu pun buyar sesaat. Wang Lin tidak menunggu, ia langsung mundur, menghindari pedang pendek yang mulai bergerak lagi. Tetapi lembah ini sempit, ia tak bisa terbang tinggi. Di mana-mana hanya dinding batu dan tulang belulang. Serangga aneh menyerbu ke arahnya, menggeliat ganas. Kabut hijau mulai membumbung dari tanah, membentuk berbagai bayangan. Wang Lin merasakan kepalanya berdenyut, jalan keluar seolah ditutup rapat. Semuanya ini dibawa dari luar, gumam Wang Lin. Matanya memancarkan cahaya buas. Berarti gunung ini tak punya pondasi. Ia berputar menghindar dari pedang, serangga dan kabut. Tubuhnya menempel pada dinding gunung.
Tangan kanannya menyala dengan energi spiritual celestial bercampur petir. Hancur untukku. Satu pukulan menghantam tebing. Ledakan keras bergema, gunung bergetar. Retakan menyebar ke segala arah, debu naik seperti badai. Di kejauhan, Li Yuan yang menunggu 5 km jauhnya terperanjat. Tanah di bawah kakinya berguncang. Apa yang dia lakukan di dalam sana? Penjaga surga di sisinya bergerak tanpa ragu. Ia meninju gunung itu dari luar. Suara gemuruh lain menyusul. Li Yuan melongo, menelan ludah. Rekan kultivatorku kadang benar-benar gila. Di dalam lembah, Wang Lin meraung. Matanya merah. Ia meraih batu gunung yang retak dan mengangkatnya beberapa kaki ke atas. Dari sisi lain, penjaga surga menancapkan tangannya ke gunung, mengangkatnya lebih tinggi lagi. Getaran semakin hebat, debu menutupi pandangan. Kabut hijau di lembah berputar-putar dan tersedot ke bawah batu. Serangga juga terseret, bergerak seperti banjir ke dalam rongga di bawah gunung yang terangkat. Penjaga surga berteriak tanpa suara, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Dengan tenaga luar biasa dia melemparkan gunung itu ke atas lalu menjatuhkannya ke tanah. Dentuman maha dahsyat mengguncang seluruh ruang penyimpanan. Retakan spasial muncul, melebur, lalu runtuh seketika dihantam batu. Tanah ambruk, kabut hijau hilang. Bayangan iblis menghilang tanpa jejak. Wang Lin berlari menembus hujan debu dan batu. Keluar dari lembah kedua, ia berhenti menoleh ke belakang, nafasnya berat. Li Yuan menyusul, menahan nafas terkejut. Saudara Su, itu benar-benar. Wang Lin mendengus ringan. Surga yang membuat ruang penyimpanan ini tak akan menyangka seseorang akan meruntuhkan gunung untuk menghancurkan batasan. Li Yuan hanya menghela nafas, senyum masam di wajahnya. Penjaga surga kembali berubah menjadi bayangan dan menyatu ke dalam bayangan Wang Lin untuk memulihkan energi. Keduanya melangkah ke arah lembah ketiga. Pintu masuk lembah itu hancur. Banyak pembatasan runtuh, memancarkan kilauan tak menentu. Di dalam mereka melihat sebuah kuil kuno, rusak, pintu hilang. Wang Lin mendekat dan berhenti, matanya tajam melihat ke dalam. Li Yuan mendekat. Di dalam kuil ada 2 kerangka. Satu mengenakan baju zirah kulit dewa kuno, satunya lagi tak punya apa-apa kecuali jari emas yang menembus tengkorak musuhnya. Wang Lin mengulurkan tangan. Baju zirah kulit itu terbang ke arahnya. Begitu disentuh, ia merasakan aura berdarah dan sedih. Baju zirah kulit dari dewa kuno, gumamnya pelan. Li Yuan menoleh ke kerangka satunya. Dia menghela nafas dan mulai mematahkan jari emas itu satu persatu. Harta juga harta, bisiknya pelan. Saat dia mengangkat kepala, matanya melebar, dia berteriak, "Saudara Su, lihat." Wang Lin mendongak, matanya menyipit. Mereka berdua melangkah ke dalam kuil. Dindingnya dihiasi mural-mural yang pudar, total ada 9. Li Yuan menatap dengan terpaku. Mantra apa ini? Lihat sosok itu. Mural-mural itu menggambarkan raksasa dengan 8 bintang di dahinya. Langit-langit penuh dewa celestial menyerangnya. Senjata sihir terhunus. Tapi dibandingkan raksasa itu, mereka tampak kerdil. Mata sang raksasa penuh dingin, tapi juga kelelahan yang dalam. Dewa kuno bintang 8. Gumam Wang Lin lirih. Hanya sedikit yang tahu tentang mereka. Ia menaiki lantai 2. Meja tua menunggu di sana. Di atasnya kertas kuning, kuas, dan penindih kertas yang memancarkan aura spiritual celestial. Wang Lin tak memedulikan penindih kertas. Pandangannya jatuh pada tulisan tangan di atas kertas. Tahun ke-16 era ke-27 alam surgawi. Perang pertama antara tatanan kuno dan alam surgawi berakhir dengan kemenangan. Harta sihirku rusak. Aku dihargai sepotong kulit untuk membuat baju zirah. Wang Lin membaca pelan, matanya gelap. Tahun ke-19 terjadi perubahan. Kaisar surga menjadi gila dan mati saat menunjuk ke langit. Pemandangan yang seharusnya tak ada. Tulisan itu menjadi berantakan di akhir. Saya melarikan diri. Ada sepasang mata yang mengikuti saya. Saya harus melukisnya. Apa ini yang saya lukis? Wang Lin menutup matanya saat merasakan hawa berat yang menetes dari huruf-huruf itu. Ia duduk di depan meja, mengangkat kuas. Biarkan aku merasakan apa yang kau lihat saat kau melukis ini. Wang Lin duduk bersila di lantai atas kuil yang redup. Di hadapannya, kertas kuning tua berisi tulisan tangan menggigil di udara lembab. Ia meraih kuas, menghela nafas perlahan, lalu memejamkan mata. Sunyi, angin lembah berdesir di sela dinding retak. Wang Lin mendengar gemerisik halus yang hanya bisa didengar hati seorang kultivator yang telah melalui banyak pembunuhan. Lama ia diam, nafasnya stabil tetapi pikirannya perlahan kacau. Dalam kegelapan matanya sendiri ia merasakan sesuatu, kebingungan, keraguan, ketakutan yang terselip di balik kebesaran seorang surgawi. Aura itu menetes dari kata-kata yang tertulis. Tangannya mulai bergerak, kuas menari perlahan di atas kertas, menyalin huruf-huruf tua. Setiap goresan membuat suasana di ruangan semakin berat. Wang Lin mengernyit, dadanya naik turun. Ini rasa takut, gumamnya rendah. Tulisan itu bergetar di bawah kuasnya. Jejak aura sang penulis masih tertinggal.
Bahkan hingga saat ini, Wang Lin bisa merasakan bagaimana surgawi itu mencoba memaksa dirinya untuk tenang, namun hanya menghasilkan coretan kacau. Tangannya berhenti di udara, ia menatap keluar jendela lantai 2 kuil, matanya suram. Surgawi ini, dia menulis sampai akhir, tapi pikirannya semakin kacau. Setelah meninggalkan kata-kata ini, ada perubahan. Seseorang pasti datang. Ia mendengus pelan, tatapannya tajam seperti bilah pedang yang terhunus. Mungkin itulah sebabnya dia tak sempat merapikan catatan ini. Perlahan ia meletakkan kuas, jari-jarinya menekan kertas kuning. Api biru redup menyala, membakar kertas itu hingga menjadi abu halus. Aku tak butuh orang lain melihat ini. Ia menyingkirkan pemberat kertas kuno yang memancarkan aura spiritual celestial, menyimpannya ke tas penyimpanannya. Kemudian ia menuruni tangga kayu yang berdiri pelan. Di lantai pertama, ia melihat Li Yuan tengah sibuk. Lelaki itu menurunkan mural-mural kuno satu persatu dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya dengan hati-hati. Wang Lin mendengus ringan. "Kakak Li," panggilnya datar. "Sebaiknya kau berhati-hati. Jangan biarkan orang luar melihat lukisan-lukisan itu. Jika sampai bocor, bisa mendatangkan malapetaka." Li Yuan menghentikan gerakannya, menatap Wang Lin beberapa detik. Perlahan ia mengangguk, matanya serius. "Aku mengerti, aku tidak bodoh sejauh itu." Ia menoleh ke arah mural terakhir yang nyaris hancur. Tangannya bergerak perlahan, seolah menimbang apakah layak dibawa. Akhirnya ia memutuskan untuk mengambilnya juga. Li Yuan menegakkan badan, menepuk-nepuk debu di bajunya. "Saudara Su, bukankah masih banyak harta di ruang penyimpanan ini? Batu roh, artefak, kau tak mau mencari lebih lama?" Wang Lin menatapnya sebentar lalu menggeleng. "Saudara Li bisa mencarinya. Aku sudah menemukan yang terpenting." Li Yuan menaikkan alis. "Yang kau maksud tulang binatang itu?" Wang Lin hanya diam. Tatapannya kembali suram, memikirkan kata-kata sang surgawi yang membara ketakutan di atas kertas. Li Yuan tampak menghela nafas. "Baiklah, aku sendiri juga butuh waktu menambal runtuhnya batasan. Aku juga akan cari jalan keluar. Jika tidak, kita akan terjebak di sini." Wang Lin tidak menanggapi. Ia berjalan keluar kuil yang reot. Debu berterbangan pelan, seakan enggan terangkat di udara. Di luar, ia duduk bersila. Tangannya perlahan membuka tas penyimpanan dan mengeluarkan 9 tulang binatang yang ia rebut dari lembah kedua. Ia menatap mereka dalam-dalam. Jari-jarinya menyusuri retakan halus di permukaan tulang yang menyimpan sejarah berdarah. Waktu berlalu tanpa terasa. Langit ruang penyimpanan selalu suram. 1 bulan mengalir seperti air, tenang tapi tak bisa dihentikan. Li Yuan berkeliaran selama sebulan itu. Kadang dia kembali, kadang pergi. Harta yang ia temukan tidak seberapa, membuat ekspresinya terlalu masam. Namun ada satu hal yang membuat Wang Lin menoleh. 8 pedang pendek yang pernah menyerangnya kini melayang jinak di belakang Li Yuan. "Kau bisa mengendalikannya?" tanya Wang Lin suatu hari. Li Yuan mengusap pedang itu sambil tersenyum tipis. "Menggunakan metode pembatas keluarga Li tidak mudah, tapi tidak mustahil." Wang Lin mendengus pelan. Ia paham Li Yuan memang ahli pembatasan. Namun ia juga melihat sesuatu yang lain. Setiap kali Li Yuan memeriksa keruntuhan di ruang penyimpanan, ia tampak murung. Matanya menyala aneh saat membicarakan rencana melawan leluhur darah. Bahkan nafasnya kadang memburu. Wang Lin tahu Li Yuan terlalu percaya diri pada pembatas keluarganya sendiri, sifat yang bisa berbahaya. Namun Wang Lin tak menyinggungnya. Keduanya diam-diam saling menjaga jarak. Hingga suatu hari Li Yuan kembali ke kuil. Ekspresinya serius. Matanya menatap Wang Lin lama sebelum akhirnya mendesah. Ia mengayunkan tangannya. Bola kristal bersinar lembut melayang di udara, penuh run pembatasan yang menari. Suaranya berat. "Saudara Su, aku sudah menempatkan 1465 titik keruntuhan di ruang penyimpanan ini dengan pembatasan pembunuhan. Kau hanya perlu mengalirkan energi spiritual celestial ke bola ini dan seluruh ruang penyimpanan akan runtuh." Wang Lin menatap bola itu tajam. Ia meraih, memeriksanya dengan akal ilahi. Tidak ada yang mencurigakan. Ia menunduk sedikit, menggenggam tangannya. "Terima kasih banyak." Li Yuan tampak ragu. Ia menggigit bibir sebelum akhirnya berkata pelan, "Saudara Su, sebenarnya ada cara lain. Jika kau benar-benar tak mau ditemukan leluhur darah, kau bisa bersembunyi di gua manapun selama bertahun-tahun sampai dia lupa kebencian itu." Wang Lin terdiam, bibirnya melengkung tipis. "Aku akan ingat kebaikan hati saudara Li. Jika pada akhirnya tak ada cara lain, aku mungkin harus merepotkanmu." Li Yuan menunduk, tangannya merogoh ke dalam jubah. Ia mengeluarkan batu giok hijau yang memancarkan aura pembatasan kompleks. "Ini adalah catatan pembatasan pemusnahan keluarga Li. Aku tak bisa memberimu segel darah keluarga, tapi kau bisa mempelajarinya. Ada beberapa metode untuk menyembunyikan aura." Wang Lin menatap batu giok itu lama, kemudian ia mengelurkan tangan, menerimanya dengan tenang.
Aku mengerti. Aku berterima kasih. Li Yuan mendesah, kedua tangannya membentuk segel. Cahaya keemasan bergulir membentuk arai transfer di hadapannya. Arai itu bergetar lemah, tidak stabil, seperti bisa runtuh kapan saja. Saudara Su, formasi ini hanya bisa digunakan 3 kali. Gunakan dengan bijak dan hati-hati. Ia menoleh, menatap Wang Lin untuk terakhir kalinya. Suaranya serak namun tulus. Jika aku tidak punya tanggung jawab lain, aku pasti ingin tinggal dan melihat pembatas keluarga Liku membunuh seorang Nirvana Cleanser. Saudara Su, hati-hati. Suara Li Yuan memudar, tubuhnya larut dalam kilau arai transfer. Kuil menjadi sunyi kembali. Wang Lin menatap ke arah kosong, matanya redup tapi dingin. Ia menggenggam bola pembatas di tangannya. Leluhur darah, Yao Shisue. Suara Wang Lin pelan tapi penuh tekad. Kalian berdua memiliki pil jiwa darah, tapi aku ingin lihat apakah kalian bisa bangkit kembali di bawah kekuatan yang meruntuhkan segalanya. Ia membuka tas penyimpanannya, mengeluarkan bola pembatas lain yang menahan Yao Shisue. Ia melirik dingin, tidak ingin mendengar suaranya lagi. Ia melempar bola itu jauh ke gunung, membiarkannya terkubur di sana, jauh dari medan pertempuran. Tidak akan kubiarkan aura itu memancing musuh. Akhirnya, Wang Lin menatap area transfer yang ditinggalkan Li Yuan, nafasnya stabil, tubuhnya tegak. Kalau kau tak mau membiarkanku hidup, maka seperti kata Li Yuan, aku akan coba membunuh dewa. Wang Lin melangkah maju, kilau transfer membungkus tubuhnya. Dalam sekejap, Wang Lin menghilang, meninggalkan kuil usang yang berdebu dan ruangan penyimpanan kuno yang perlahan retak menunggu kehancuran. Ketika cahaya area transfer di belakangnya padam, Wang Lin melangkah maju. Tanah yang muncul di hadapannya adalah wilayah asing yang gelap. Langit kelam berlapis awan tebal berwarna kelabu dan kilatan petir terus menerangi cakrawala tanpa jeda. Angin kering berbau belerang, dia memandangi tanah luas yang seolah tak bertepi. Tempat ini masih alam surgawi guntur. Dia menarik napas dalam, aura listrik menampar kulitnya dengan lembut, terasa asing tapi familiar. Wang Lin menyipitkan mata, kagum. Li Yuan, dia benar-benar berbakat. Suara Wang Lin serak tapi mengandung penghormatan. Jarang dia memuji orang lain, tapi metode Li Yuan untuk menciptakan area transfer di dalam ruang penyimpanan celestial bukan hal sepele. Ia menoleh dengan gerakan santai namun tegas. Wang Lin melambaikan tangan pada area transfer di belakangnya. Formasi itu bergetar lalu menciut menjadi kristal seukuran kepalan tangan. Ia meraihnya, memeriksanya sekilas lalu menyimpannya ke dalam tas. Tanpa menunggu lama, matanya berkilat. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya keunguan dan melesat ke langit suram. Beberapa hari berlalu, Wang Lin terbang tanpa henti. Tatapannya tajam mencatat detail medan, gunung-gunung patah, jurang raksasa yang memuntahkan petir, fragmen surga yang terapung bak pulau-pulau retak. Suatu hari, dia mendarat di puncak gunung tinggi. Pandangannya menyapu daerah sekitar dengan hati-hati. Tidak ada aura aneh. Dengan langkah ringan namun penuh kewaspadaan, dia menembus bebatuan, menyelam dalam ke perut bumi. Di sana, di ruang sempit dan gelap, dia mengeluarkan tas penyimpanan yang tak bisa dibuka, milik Yao Shisue. Ini akan terlalu mencolok, tidak membantu rencanaku. Suara Wang Lin pelan dan dingin, dia menekan beberapa simbol rumit ke udara. Cahaya keunguan berpendar, batasan pembatas terbentuk rapat menutupi tas itu. Selesai, ia menepuk telapak tangannya, menatapnya sejenak. Tetaplah tersembunyi di sini. Lalu dia mundur, tanah berguncang halus saat dia menembus ke permukaan. Begitu keluar, dia menoleh sekali lagi ke gunung itu, tatapannya dingin. Tanpa ragu, dia kembali berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke langit, meninggalkan tempat itu seolah tak pernah ada. Wang Lin terbang tanpa henti. Ia menyeberangi rantai raksasa yang menghubungkan pecahan-pecahan dunia seperti jembatan batu purba melintasi kekosongan gelap. Petir berkali-kali menyambar rantai, tapi Wang Lin meliuk, menahan nafas, terus maju. Saat mendarat di fragmen baru, ia langsung masuk ke bawah tanah, matanya tajam. Jarinya menari di udara, membentuk batasan-batasan samar yang menutup auranya. Dengan ini, lebih sulit baginya menemukan aku. Dalam remang tanah, pembatasan itu bersinar pucat, membentuk bola pelindung. Namun Wang Lin tahu, ini tidak membuatnya tak terdeteksi sepenuhnya, hanya lebih sulit dicari, tapi dia tidak panik. Jika aku terus bergerak, dan dia harus mencariku di lautan fragmen ini, peluangku membesar. Selama sebulan penuh ia melakukan penerbangan hati-hati. Ketika ia berhenti, dia membuka batu giok pemberian Li Yuan. Huruf-huruf kuno menari di benaknya. Formula pembatasan berputar seperti pusaran. Helai demi helai pembatasan tipis menetes dari ujung jarinya, saling menenun membentuk jaring halus. Wang Lin duduk diam di dalam bola pembatasan, matanya setajam elang. Aku hanya perlu menunda, menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Saat ia bersiap menutup bola pembatasannya, sosok tinggi tegap keluar dari kegelapan. Matanya kosong,
Tubuhnya seperti patung kuno yang hidup, penjaga langit. Wang Lin menatapnya, senyum suram muncul di wajahnya. Bagus, sekarang saatnya. Ia mengangkat tangan, melemparkan kristal array transfer ke penjaga langit. Kristal itu melayang, masuk ke mulutnya, hilang. Pergilah. Sebagian akal ilahi Wang Lin berpisah dari tubuhnya. Cahaya redup menetes dari dahinya, melesat masuk ke dada penjaga langit. Sosok itu bergetar, matanya bersinar redup lalu menjadi tajam, dingin seperti mesin pembunuh. Tepat sebelum Wang Lin memejamkan matanya sepenuhnya, satu batasan terakhir terbang dari telapak tangannya, menutup bola pembatas rapat. Cahaya meredup, hilang. Penjaga langit membuka matanya, cahaya dingin memantul di pupilnya. Ia bergerak kaku, lalu lancar. Ia merasakan kristal array transfer di dalam tubuhnya. Perlahan ia menggenggamnya di perutnya. Tanpa menoleh ke belakang, dia keluar dari bawah tanah. Tubuhnya melompat, menghilang ke udara malam, seperti raksasa bisu yang dikirim untuk mati. Sementara itu, Wang Lin bisa merasakan jauh di lubuk pikirannya. Tidak ada jejak dirinya. Dia tersenyum tipis. Tanpa penjaga langit, aku tak mungkin menipu leluhur darah. Ia menunduk, matanya redup. Tapi sekarang, aku memegang inisiatif. Begitu dia merasakan asal jiwaku dalam boneka itu, dia takkan bisa menahan diri. Indra ilahi Wang Lin meledak seperti obor di malam gelap. Cahaya ilahi menyapu fragmen seperti lampu mercusuar. Dia melesat seperti meteor, sengaja membuat dirinya jadi umpan. Datanglah, leluhur darah, aku menunggumu. Auranya tajam, niat membunuh mendidih. Setiap kultivator yang merasakan getaran itu pun menahan nafas. Bahkan para yin ilusi pun bergetar, menyingkir dari jalurnya. 5 bulan berlalu dalam sekejap, Wang Lin menebar ketakutan di setiap fragmen yang dia lewati. Dia tidak peduli pada harta, ia tidak berhenti, ia hanya menunggu dan memancing. Di tempat lain, leluhur darah berdiri di atas rantai raksasa di kekosongan. Jubah merahnya berkibar, mata merahnya menajam setiap hari. Dia menapak, namun tiap langkah seperti teleportasi. Auranya tidak meledak, tapi niat membunuhnya perlahan menetes seperti darah segar. Wajahnya tenang, tapi dalam diam matanya merah padam. Dia menatap jauh ke depan. Wang Lin, kau kira bisa lolos dariku? Matanya meredup, bibirnya bergerak tanpa suara. Siswe, tunggu ayahmu. Akhirnya, pada suatu hari yang suram, Wang Lin meliuk di rantai di tepi fragmen lain. Langit tiba-tiba menghitam. Awan pekat bergulung, suara retak seperti tulang patah menggema di udara. Langit membelah seolah diiris pedang raksasa. Darah menetes dari celah awan, melumuri dunia dengan merah menyala. Indra ilahi yang menakutkan meledak seperti badai. Fragmen itu bergetar hingga retak-retak. Wang Lin mengangkat kepala, senyum dingin melintas di wajahnya. Kau akhirnya tiba. Dari kabut merah darah, sesosok pria muncul. Rambut merah seperti api, alis merah membingkai mata yang mengandung kobaran kemarahan sejati. Jubahnya mengebul seperti lautan darah. Leluhur darah menatap Wang Lin dalam diam. Udara di sekitarnya mendidih. Wang Lin melihat api yang membakar dunia di mata leluhur darah. Kemarahan seorang ayah yang kehilangan anak. Dia takkan bicara panjang. Benar saja, leluhur darah tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangan kanannya, jarinya menunjuk lurus ke arah Wang Lin. Langit retak seketika, petir berdenyut menari, suara menghancurkan tulang belakang menggema. Kekuatan itu melesat seperti tombak raksasa, menusuk langsung ke dahi Wang Lin. Namun Wang Lin tidak bergeming, matanya tajam seperti belati, suaranya rendah namun keras. Jika kau membunuhku, meski Yao Sisue punya pil jiwa darah, dia pasti akan mati. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.